Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasi pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Di dalamnya insya Allah akan ada masjid, ada asrama, ada kelas, ada rumah guru. Tanah ini panjangnya ke ujung lebih kurang 500 meter. 40 kali 500, jadi lebih kurang 2 hektar. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bangunan asrama. Jadi di tanah panjang ini yang pertama kita bangun asrama. 4 lantai, satu lantainya 9 kamar, kali 4 jadi lebih kurang 36 kamar untuk menampung para santri penghafal Quran. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Lokasinya di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ma'akalta fa'afnaita, uang yang dibelikan ke makanan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan ustazah ustad, kita dapat pahala penghafal Quran karena anak-anak akan tidur, belajar, menghafal, mengulangi hafalan, dan mereka akan menjadi ustazah penghafal Quran. Pahalanya mengalir untuk kita semua. Kita hadiahkan pahalanya untuk almarhumah orang tua menjadi amal jariah insya Allah. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya mengajak kepada rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung di Zoom, di YouTube, di TikTok untuk kita support pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Kita alirkan pahala jariah yang terus-menerus mengalir kepada diri sendiri atau kepada kedua orang tua kita dengan ikut bergabung berwakaf mulai dari Rp100.000 dengan cara klik link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Klik link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Nah, insya Allah donasi yang terkumpul di sana 100% akan kita alokasikan untuk campaign tersebut, pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Silakan, saya izin untuk mematikan chat terlebih dahulu ya. Nah, bagi yang ingin kontribusi, bisa copy linknya, kemudian di-save dulu kalau mau transaksi nanti di akhir ya. Atau boleh sekarang juga sambil kita menunggu persiapan dari tim di Pekanbaru. Insya Allah selama bangunannya utuh ada, pahalanya juga akan utuh menjadi pahala jariah yang akan mengalirkan pahala untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti akan digunakan untuk sholat, sujud, untuk baca Quran, untuk tilawah, untuk menghafal Quran, dan nantinya kader-kader yang sudah ada di sana juga akan mengajarkan Quran di daerah-daerah di Indonesia. Insya Allah mengalir pahalanya untuk semuanya yang ikut kontribusi. Klik linknya dan tuliskan namanya, tuliskan juga nominalnya. Saya izin untuk share screen ya. Seperti ini nanti. Oke, Afan. Kurang lebih nanti ketika Bapak Ibu klik linknya akan mengarahkan ke laman seperti ini. Nah, informasinya lengkap, detail, progresnya juga kami sampaikan, dan proyeksi bangunannya seperti apa kita sampaikan di sini semuanya. Insya Allah transparan, dan ini dalam rangka untuk kita menolong agama Allah. Intang surullah yang surkum. Karena siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menegakkan kedudukan, insya Allah. Nah, ini sudah ada yang sedekah dari 1.000 juga bisa, ada yang 20.000 Kak Yunita. Nah, ini langsung klik donasi sekarang, pilih nominal,
donasinya mulai dari 10.000 ya, bisa dari 10.000. Kalau yang belum pernah bergabung di amal soleh, maka bisa sedekah mulai dari Rp1.000. Nah, seperti itu. Dan lanjutkan pembayaran, pilih metode pembayaran, misalkan BCA atau Mandiri gitu. Nah, langsung tuliskan nama lengkapnya, nomor telepon. Afan ini Kak Wati yang coret-coret nih, kreatif sekali, Masya Allah. Dan lanjutkan pembayaran. Seperti itu. Baik, ajarakallahu fi ma'ataita wa baraka fi ma'abqaita wa ja'alahu tahura. Kami mendoakan semuanya yang ikut berwakaf, bersedekah. Semoga harta yang diwakafkan Allah berikan ganjaran pahala terbaik, dan harta yang tersisa Allah lipat gandakan, Allah berkahi, Allah makin banyakkan, dan semoga dengan wasilah wakaf ini Allah bersihkan kita dari dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Baik, kita mulai saja. Saya melihat wajahnya sudah penasaran banget nih, pengen belajar. Masya Allah. Saya izin untuk selama nanti UAS ceramah, untuk matikan chat terlebih dahulu ya, supaya rekan-rekan semuanya fokus. Baik, saya izin setting. Oke. Pastikan rekan-rekan sudah menyiapkan pertanyaan, karena nanti di sesi kedua ada sesi tanya jawab. Baik, insya Allah Tuan Guru sudah berada di tengah-tengah kita. Kita niatkan belajar kita pada malam hari ini dalam rangka untuk kita mencari ridhonya Allah. Kita berniat bahwa kita belajar juga dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan diri kita, dan juga kita berniat untuk menghilangkan kebodohan orang lain di suatu hari nanti. Amin. Oke, sudah. Ada. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Masyaallah. Sudah tersambung ya. Baik, insya Allah kita malam hari ini akan melanjutkan belajar kita tentang fikih sholat, Ustaz. Kita lebih dalam lagi tentang makna bacaan sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai kemudian ruku. Tapi nanti kalau misalkan waktunya masih cukup, boleh lanjut Ustaz ya. Insya Allah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, istiqomah iman dan Islam, kebaikan dunia akhirat. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, diberikan Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati, diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan hidup dunia akhirat. Dijadikan hati itu merasakan nikmatnya ibadah, dijadikan hati itu takut berbuat maksiat. Itulah puncak daripada nikmat. Adapun azab bukan sakit. Recording in Azab bukan progress. mati. Azab bukan bangkrut. Azab adalah ketika hati tidak merasa nikmat dalam beribadah dan merasa nikmat dalam maksiat. Itulah azab di atas azab. Baik, malam ini kita akan membahas tentang makna bacaan salat. Diawali dari takbiratul ihram. Lafaznya hanya satu kalimat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ketika kita sedang mengatakan Allahu Akbar, maka selain daripada Allah Subhanahu wa taala kecil. Di saat kita sedang bertakbiratul ihram Allahu Akbar, camat, bupati, gubernur, presiden, menteri, raja-raja, maka engkau kecil semuanya.
Yang besar itu Allah. Allahu Akbar. Orang-orang kaya, konglomerat, maka sesungguhnya engkau kecil. Yang besar itu Allah. Allahu Akbar. Orang yang sedang dalam keadaan susah, masalahmu besar, masalahmu itu kecil. Yang besar itu adalah Allah, tempat engkau mengadukan segala masalahmu. Orang yang sedang dililit utang dalam keadaan stres, depresi, beban begitu besar, bebanmu itu kecil. Yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan fisiknya, karena Allah bukan jisim. Kuasanya, ilmunya, kehendaknya, kudrat iradatnya. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkan ciptaan Allah. La tafakkaru fi zatillah, jangan pikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innakum la tuqaddiruna qadrah. Kamu tidak akan pernah sanggup untuk memikirkannya. Jadi ketika kita sedang bertakbiratul ihram, yang merasa dirinya besar, dia sedang dikecilkan. Yang merasa dirinya kecil karena terlalu banyak masalah, maka sesungguhnya dia sedang dibesarkan hatinya, jiwanya, perasaannya, pikirannya. Sesungguhnya engkau adalah hamba Allah. Wahai engkau yang putus asa, wahai engkau yang hampir bunuh diri, wahai engkau yang bangkrut dikecilkan orang, wahai engkau yang dibuli, diejek-ejek, maka sesungguhnya engkau besar karena engkau sedang berada di hadapan yang maha besar. Salat menjadikan orang yang besar terasa kecil. Salat membuat orang yang dikerdilkan, yang disepelekan, yang tidak dianggap menjadi besar. Karena saat itu dia sedang menjadi hamba Allah. Yang selama ini dia menjadi hamba harta, selama ini dia hamba jabatan, selama ini dia hamba kekuasaan, maka saat itu dia sedang menjadi hamba Allah. Allahu Akbar. Diulang. At-tikraru litaukid. Pengulangan itu untuk menguatkan makna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jabatan besar, harta besar, uang besar, kekuasaan besar, pekerjaan besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kabira. Dia yang memiliki kebesaran, sifatnya, keagungannya, kekuasaannya, ilmunya. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Segala puji-pujian, gelar, profesor, doktor, kiai, habib, datuk, ulama. Walhamdulillahi katsira. Pemilik pujian, segala pujian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau hari ini hanya dipinjamkan pujian itu sejenak sebagai ujian. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah. Kalau pernah terlintas dalam pikiranmu, sanggupkah Allah mengangkat derajatku yang sedang terhina? Sanggupkah Allah menolong aku? Apakah bisa aku ini dibahagiakan penuh dengan penderitaan? Maka sesungguhnya engkau sudah menistakan Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Maha suci pagi, petang, siang dan malam. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tidak pernah membaca doa ini. Ketika Nabi sedang sholat, ada sahabat di belakang membaca doa ini. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca doa ini? Aku tidak pernah mengajarkannya, aku tidak pernah membacanya, aku tidak pernah mengamalkannya. Sahabat ini gentleman. Saya yang membaca doa itu ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama. Terbuka pintu-pintu langit. Turun rahmat Allah karena doa yang kau baca. Mendengar itu apa kata Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sejak mendengar hadis ini, saya tidak pernah meninggalkannya walaupun satu kali dalam sholat saya baca terus. Inilah dalil mereka yang membaca iftitah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Adapun yang membaca iftitah riwayat lain,
Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ba'id, jauhkan baini antara aku wa baina khatayaya, dan dosa-dosaku. Dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran, dosa lisan, dosa hidung, dosa hati, dosa tangan, tanda tangan. Aku orang yang penuh dengan perbuatan dosa. Ba'id baini wa baina khatayaya, jauhkan aku antara aku dengan dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Wa naqqihi minal khataya wa naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sucikan aku, bersihkan aku sebagaimana kain yang putih bersih dari segala macam noda dan dosa. Mau pakai Allahu Akbar kabira, mau pakai Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, maka ini hadisnya sahih. Ada satu lagi iftitah. Lengkapnya ada, sudah saya kumpulkan semua dalam buku 99 tanya jawab salat. Tapi 3 iftitah yang saya bacakan sekarang ini yang biasa dipakai seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia. Di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Singapura, di Patani Thailand Selatan, di Moro Filipina. Kita ini memang satu aliran, satu periwayatan, satu jalur ulama yang datang dulu. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Lilladzi fataras samawati, kepada Dia yang menciptakan langit. Wal ardi, bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri hanya kepada Engkau ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang yang mempersekutukan Engkau. Aku tidak termasuk orang yang menyembah batu, menyembah hantu, menyembah kayu. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahayaya, wa mat, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, semuanya kuserahkan padamu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, tiada sekutu bagi Allah. Demikianlah aku diperintahkan untuk tidak mempersekutukan Allah. Wa ana minal muslimin, aku termasuk orang yang berserah diri hanya kepada Engkau saja ya Allah. Betul-betul kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis iftitah, baru masuk kita ke Al-Fatihah. Jangan lupa, iza qara'tal Qur'an, kalau baca ayat Quran, ta'awuz dulu. Minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Kuasa dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, semua dapat. Yang Islam dapat, yang kafir dapat, yang munafik dapat, yang koruptor dapat, yang baik dapat, yang jahat dapat. Ar-Rahman, semuanya dapat kasih sayang Allah. Ar-Rahim, yang dapat itu hanya orang beriman saja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang rahmatnya meliputi semua makhluknya, yang baik maupun yang tak baik, yang jahat, yang peminum khamar, yang penyabu, yang sakau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aku tak layak dipuji. Kalau hari ini aku dipuja-puji orang, itu karena Allah menutup aib cacatku. Kalau hari ini aku dipuja-puji orang, itu hanyalah ujian yang diberikan Allah kepadaku. Ada orang diuji hartanya, ada orang diuji anaknya, ada orang diuji istrinya. Sedangkan aku diuji Allah dengan pujian-pujian yang terhormat, yang mulia, al-mukarram, al-ustad, profesor, datuk, Pak Camat, Bupati, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak Ketua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemilik pujian hanya Allah. Rabb semesta alam. Rabb 3 maknanya. Dia yang mencipta, Dia yang mengatur, Dia yang memberi rezeki. Rabbil alamin, pencipta, pengatur, pemberi rezeki semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, semua dapat kasih sayang. Ar-Rahim, hanya orang beriman saja yang dapat kasih sayang. Maliki yaumiddin, dialah pemilik hari akhirat pembalasan. Kalau sekarang aku teraniaya, terzolimi karena atasanku, aku tak putus asa karena nanti ada pengadilan yang paling adil. Kalau hari ini aku teraniaya oleh oknum hakim, oknum jaksa, karena aku tidak bisa membayar pengacara, Maliki yaumiddin, nanti akan ada penguasa di hari akhirat
Disitulah keadilan akan terwujud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku meminta. Iyyaka na'budu, aku menyembah, aku beribadah hanya kepada Engkau. Aku tidak beribadah kepada atasanku, aku tidak beribadah kepada manusia, aku tidak beribadah karena siapapun. Iyyaka na'budu, aku beribadah hanya kepada Engkau, hanya karena Engkau. Wa iyyaka nasta'in, dan aku minta tolong kepada Engkau. Aku tidak minta tolong kepada manusia. Berharap kepada manusia kecewa. Aku tidak minta tolong kepada jin, hantu, setan. Aku hanya minta tolong kepada Engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Islam. Kita kan sudah dapat hidayah. Kenapa kita minta hidayah lagi? Subuh minta hidayah, zuhur minta hidayah, maghrib minta hidayah, duha minta hidayah, tahajud minta hidayah. Kenapa minta hidayah? Hidayah ada dua. Hidayah dari luar Islam sebelum Islam menjadi Muslim. Hidayah. Setelah Muslim menjadi istiqomah. Hidayah. Hidayah yang satu kita sudah dapat. Hidayah dari tidak Islam menjadi Muslim. Tapi setelah menjadi Muslim, tetap istiqomah sholat berjamaah, tetap istiqomah berzikir, tetap istiqomah jauhi maksiat. Itu adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan aku jalan yang lurus. Islam. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang sudah kau berikan kepada mereka. Siapa mereka? 4. Nabiyin, nabi-nabi. Was-siddiqin, orang yang benar. Was-syuhada, orang yang mati syahid. Was-salihin, orang yang soleh. Berikan aku jalan yang pernah kau berikan kepada mereka. 4 orang ini. Sebagaimana mereka selamat menjalani hidup mereka, selamatkan juga aku. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan mereka yang maghdub, yang dimurkai. Yahud. Waladhdallin. Bukan pula dhalin, yang sesat. Menyembah manusia, menyembah makhluk, menyembah laki-laki, menyembah perempuan. Dhalin, sesat. Yang benar adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Setelah itu minta kabulkan doa ini. Amin. Kabulkanlah doaku ini ya Allah. Perkenankanlah permintaanku ini ya Allah. Habis itu membaca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Terasa sempit karena dosa. Terasa sempit karena ujian hidup. Di kantor ditekan atasan. Di jalan macet. Stres, depresi. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Beban yang ada di pikiranmu, yang ada di hatimu, sudah diangkat. Kami angkat bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Hingga terasa pundak ini berat. Kumat, kolesterol naik, darah tinggi, tengkuk berat. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu. Kami angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sulit jodohmu, sulit hidupmu, sulit rezekimu, sulit rumahmu, sulit motormu, sulit utang. Fa inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Diulang sampai 2 kali. Kalau kau tidak yakin juga. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan. Fa'idha farata fansab. Kalau kau sudah selesai dari satu ibadah, sudah selesai dari satu kegiatan, sudah selesai dari satu aktivitas, fansab. Jangan ada waktu kosong. Isi dengan ibadah yang lain. Isi dengan aktivitas yang lain. Wa ila rabbika farghab. Tapi jangan sombong, jangan angkuh. Wa ila rabbika farghab. Maka engkau berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar.
Aku bisa bergerak dari tegak ke rukuk ini karena engkau, bukan karena aku. Aku tak punya daya, aku tak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana maha suci engkau. Aku kotor, aku banyak dosa, aku banyak silap, aku banyak salah. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa otak. Subhana rabbiyal azim. Engkau yang agung, engkau yang mulia. Aku kecil, aku kerdil, aku miskin, aku susah, aku tak punya apa-apa. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Kenapa bunyi bangkit dari ruku ini Sami'allahu liman hamidah? Karena setelah itu kita memuji Allah. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Engkaulah pemilik segala pujian. Sebanyak apa pujian itu? Mil'us samawati memenuhi langit. Wa mil'ul ardi memenuhi bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Memenuhi segala sesuatu yang engkau kehendaki ya Allah. Gila dengan pujian. Pujian sebagai penguasa, pujian sebagai orang kaya, pujian sebagai orang yang viral terkenal. Bukan punya aku, itu punyamu semua. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Habis itu sujud. Allahu Akbar. Tempelkan 7 anggota tubuh. 2 ujung kaki, 2 ujung tangan, 2 lutut, 1 kening. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Aku rendah, aku hina, aku miskin, aku papa, aku susah, aku tak ada apa-apa. Aku bukan raja. Aku hanyalah orang yang kau berikan amanah ya Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau. Rabbi, engkau yang menciptakan aku, engkau yang mengatur hidupku, engkau yang memberi aku rizki. A'la, engkau maha tinggi, aku rendah. Wa bihamdi, engkau terpuji, aku hina. Allahu Akbar, engkau maha besar. 8 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbi firli, tutupi segala dosa-dosaku. Warhamni, rahmati aku, sayangi aku. Rabbi firli warhamni wajburni, muliakan aku. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, beri aku rizki. Wahdini, beri aku hidayah. Wa'afini, berikan aku kebaikan. Kebaikan keluarga, kebaikan tempat kerja, kebaikan rezeki, kebaikan nyawa, kebaikan hidup, kebaikan mati. Wa'afu anni, hapuskan segala dosa-dosaku. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Nikmati sujud itu. Nikmati kita sedang berdialog dengan Allah. Nikmati kita sedang curhat dengan Allah. Nikmati kita sedang mencurahkan segala keluh kesah kehidupan kita kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habis itu kita tegak lagi. Allahu Akbar. Tegak lagi. Rakaat kedua kita tidak angkat tangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pilih surat Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apa yang mudah bagimu? Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Apa yang mudah? Apa yang paling menyentuh? Apa yang paling mengena dengan situasi kondisi hati saat itu? Kebetulan kena musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa. Masa kecil, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, masa mati. Masa aktif, masa pensiun, masa duduk di rumah. Masa, kita berada dalam masa. Begitu banyak masa, waktu pagi, waktu siang, waktu petang, waktu malam yang sudah kau kasih ke aku ya Allah. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Semua manusia ini rugi. Orang kaya rugi, orang miskin lebih rugi.
Yang populer, yang terkenal rugi. Penguasa-penguasa rugi. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Percaya dia kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya bahwa setelah hidupnya dia akan mati. Dengan percaya itu lalu dia tidak korupsi, dia tidak berzina, dia tidak minum khamar, dia tidak makan haram. Illal ladzina amanu. Tidak hanya sekedar percaya, wa amilus shalihat. Atas dasar percayanya itu lalu dia beramal saleh. Beramal soleh, salat, zakat, puasa, haji, umrah, zikir, baca Quran. Beramal soleh, jujur di kantor, jadi kepala rumah tangga yang baik, jadi atasan yang memikirkan bawahan, jadi security yang amanah, menjadi driver yang diberikan Allah Subhanahu wa taala rasa takut untuk curang, menjadi direktur yang peduli kepada bawahan, wa amilus shalihat, amal soleh. Tapi dia tidak egois. Dia tidak hanya berpikir, yang penting saya beriman, yang penting saya beramal soleh. Wa tawasau bil haq. Saling menasihati dalam kebenaran. Ini salah, yang benar itu ini. Ini salah, yang benar. Wa tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Sabar. Ada orang yang lebih susah. Sabar. Ada orang yang lebih merana. Sabar. Jangan sampai dengan kekuasaan ini kau terjerumus pada perbuatan haram. Sabar. Tahan dirimu. Jangan karena harta banyak lalu kau buat untuk berbuat maksiat dosa. Sabar menahan diri untuk tidak melakukan dosa padahal ada kesempatan. Sabar untuk tidak bermuram durja. Karena yakin sedang diuji oleh yang maha kuasa. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afa'ni. Sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Sujud terakhir, fa'aksiru fihi doa. Perbanyaklah doamu di sujud terakhir ini. Kalau engkau bisa mengucapkannya bahasa Arab, ucapkan. Kalau tidak, dalam hati saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab, dalam hati saja. Sehatkan orang tuaku kalau dia masih hidup. Selamatkan dia dari azab kubur. Tempatkan dia tempat layak kalau dia sudah meninggal dunia. Jadikan pasangan hidupku sejuk dipandang mata bagi yang sudah menikah. Berikan aku jodoh yang baik-baik bagi yang belum. Berikan aku anak yang soleh-solehah bagi yang belum. Bagi yang sudah, bagi yang belum, sama minta kepada Allah. Ya Allah, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, selamatkan mereka dari perbuatan maksiat, LGBT, dosa. Jangan sampai mereka korupsi. Minta kepada Allah SWT. Lalu kemudian duduk. Tasyahud terakhir. Allahu Akbar. 4 diserahkan kepada Allah. At-tahiyyatul, segala penghormatan. Yang terhormat, Al-Mukarram, Datuk Sri Ulama Setia Negara, Profesor Dr. Abdul Somad, LC, DSc, PhD. At-tahiyyatul, segala penghormatan. Jenderal, Panglima, TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Bupati, Gubernur, Presiden, Menteri. At-tahiyyatul, segala penghormatan. Mubarakatul, segala keberkahan, kelebihan-kelebihan. Salawatul, segala permohonan, doa-doa. At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibat, segala yang baik-baik. Bukan punya aku. Lillah, semuanya punya engkau. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Punya engkau ya Allah, bukan punya aku. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka
Orang yang berhak untuk mengucapkan salam kepada Nabi SAW adalah orang yang sudah melepaskan segala atribut dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kalau masih berkata, aku yang hebat, aku yang senior, aku yang berkuasa, kau tak layak berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Serahkan semuanya pada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatu taibatullah. Setelah itu barulah kau menghadap Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan untukmu wahai Rasulullah. Rahmat Allah tercurah untukmu. Wa barakatuh, keberkahan dari Allah untukmu. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan juga untuk kami semua. Wa ala ibadillahi salihin, hamba-hambamu yang salih. Ashhadu an la ilaha illallah. Saya ikut pakai mazhab Syafi'i. Telunjuknya naik waktu lafaz Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW Rasul utusan Allah. Bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Innaka sesungguhnya engkau hamid, maha terpuji. Majid, maha mulia. Aku tidak terpuji. Aku sedang dititipkan pujian. Majid, aku tidak mulia. Engkau yang mulia. Aku sedang dititipkan kemuliaan. Innaka hamidum majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. 5, kita mintakan ampun kepada Allah. Allahumma fir lima qaddamtu, ampunkan aku dosaku yang lama-lama. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu, dosa yang belakang. Wa ma asrartu, yang aku rahasiakan. Wa ma a'lantu, yang nampak dilihat. Wa ma asraftu, aku sudah melampau batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni, engkau lebih tahu daripada aku. Bisikan-bisikan jahat dalam pikiran, lintasan-lintasan dalam hatiku. Wa anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkau yang awal ketika semua makhluk belum ada. Antal muqaddimu, engkau yang awal. Antal muakhiru, engkau yang terakhir. Ketika semuanya mati, alam semesta hancur. Antal muakhiru, engkau yang terakhir. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Subhanak, engkau maha suci. Aku kotor, aku banyak salah, aku banyak dosa. Inni kuntu minaz zalimin. Aku termasuk orang yang aniaya. Aku buat dosa sehingga diriku teraniaya. Minta perlindungan 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jauhkan aku dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, jauhkan aku dari azab dunia, hidup. Wal mamat, jauhkan aku dari fitnah azab setelah mati. 5. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di akhir zaman akan ada dajjal. Bingung orang tidak bisa membedakan. Selamatkan aku dari azab fitnah dajjal. Na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Lalu kemudian tambah lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inni, tolong aku. Ala dzikrika, supaya hati dan pikiranku ini selalu mengingatmu. Wa syukrika, aku menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, aku menjadi orang yang selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik kepadamu, untukmu, karenamu. Sebelum salam, mintakan apa yang mau dimintakan. Termasuk makbul waktu berdoa, tasyahud sebelum salam. Kalau bisa dilafazkan, lafazkan. Kalau tidak bisa, dalam hati saja. Setelah itu barulah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tidak sholat maghrib, tidak zuhur, tidak asar, tidak isya. Itu sholat yang 2 rakaat. Bisa jadi sholat tahajud, bisa jadi sholat witir, bisa jadi sholat tahiyatul masjid, bisa jadi sholat hajat, bisa jadi sholat qobliyah, bisa jadi sholat ba'diyah. Jadi yang kita terjemahkan hanya yang secara umum saja. Nah, agaknya itu sebagai pengantar dialog kita malam hari ini, Bang Alvin Firdaus. Saya sudah terjemahkan, jelaskan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nanti kita kembangkan dalam dialog insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, tabarakallah. Adem banget ya kalau kita tahu makna bacaan sholat, karena di dalamnya itu terdapat kalimat-kalimat doa. Masya Allah. Ustaz, di Quran surat Al-Baqarah itu kan Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-sholat. Itu kan artinya sholat itu jadi fasilitas Allah untuk kita sebagai hambanya bisa ngobrol dengan Allah gitu Ustaz. Namanya orang minta tolong itu artinya kita pun harus tahu tentang apa yang kita minta. Apakah dengan dalil tersebut itu menandakan bahwa penting kita harus paham makna bacaan sholat ini Ustaz? Baik. Saya tidak mengatakan kita mesti terjemah per kata. Tidak. Yang penting paham secara umum saja. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Ada orang yang memang sibuk dalam bidang medis, dalam bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Perancis, tapi dia baru belajar. Enggak apa-apa. Yang penting paham secara umum saja. Tidak detail per huruf perkataan. Yang penting paham secara umum. Nah, lalu itu membantu kita, membantu untuk memahamkan hati dan pikiran kita, mengkonekkan antara ucapan, hati dan pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Paham aja secara umum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul kata Bang Alvin, kita sedang berdialog dengan Allah. Itu dalam hadis sahih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Maliki yaumiddin. Apa jawab Allah? Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Sa'alani abdi, hambaku sedang meminta kepada aku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Walahu ma sa'al. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jadi baca terjemahnya, pahami secara umum. Insya Allah sehari, 2 hari, sekali, 2 kali. Lama-lama bertahap, step by step, insya Allah. Wasta'inu bis sabri. Minta tolong kepada Allah dengan sabar. Sabar artinya menahan. Tahan mulut, jangan sumpah serapah, caci maki. Tahan pikiran, pikiran jahat ketika dia mulai datang berpikir langsung tutup dengan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lintasan-lintasan dalam hati. Hadisun nafsi namanya, lintasan diri. Ketika dia datang, tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Zikir Allah, 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 Allah. Untuk menghentikan itu. Itu maka bacaan itu kalau kita baca, maka dia menghentikan bisikan-bisikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalah dia. Makanya takbir itu. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Itu untuk mengusir bisikan-bisikan itu. Nah, jadi wasta'inu bis sabri, sabar. Wassalah. Setelah engkau tahan, lalu kemudian tahan dulu. Habis tahan baru action. Wassalah. Barulah engkau sholat. Sholat artinya doa. Apa beda doa dengan sholat? Sholat tulang belakang. Membungkukkan tulang belakang saat berdoa. Itu asal kata sholat. Padanan kata sholat ad-doa. As-sholatu lughatan ad-doa. Sholat menurut bahasa adalah doa. Terus apa beda doa dengan sholat? Kalau doa, doa saja. Kalau sholat, membungkukkan, membengkokkan tulang belakang saat berdoa. Kapan bengkok dia? Pertama ruku, kedua ketika sujud. Maka disebut dengan sholat. Setelah engkau mampu menahan dirimu, menahan lisanmu, menahan lidahmu, menahan pikiranmu, menahan hatimu, barulah setelah itu kau berdoa. Wassalah. Demikian Bang Alfi. Baik, syukran atas jawabannya Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di Zoom dari kolom chat dari Kak Putri Wulandari.
Apakah niat sholat pakai bahasa Indonesia? Apakah masih sah sholatnya, Ustaz? Niat itu, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam buku pelajaran kami waktu di pondok dulu, Al-Ashbah wan Nazair, Qawaidul Fiqh. Mahallun niyati al-qalbu. Letaknya niat itu qalbu. Dia tidak dilafazkan di mulut. Adapun orang yang melafazkan di mulut, usolli fardal maghribi, saya sholat maghrib, salasa raka'atin, 3 rakaat. Adaan, ada. Makmuman, jadi makmum. Lillahi ta'ala, bahasa Arab. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, ya bahasa apa dia? Aku saiki sholat maghrib, 3 rakaat. Adaan, jadi makmum. Bahasa Indonesia, saya sholat maghrib 3 rakaat, ada, bukan qadha, makmum, bukan imam. Allahu Akbar. Yang kamu ucapkan tadi itu bukan niat. Karena niat tidak terucap. Terus yang niatnya mana? Niatnya yaitu waktu dipasang itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, itu yang dipasang 4 itu di dalam takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Nah, di dalam takbiratul ihram itu ada yang 4 tadi. Sholatnya sholat apa? Berapa rakaat? Sholat ada atau qadha atau i'adah? Jadi imam atau jadi makmum? Selama terpenuhi 4 unsur itu di dalam takbiratul ihram, pakai bahasa apapun, sah sholatnya. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya dari Kak Vivi. Ini mengenai surat pendek dalam rakaat sholat. Kalau kita bacanya tidak berurutan suratnya, apakah boleh Ustaz? Misalnya rakaat pertama itu An-Nas, rakaat kedua itu Al-Lahab misalnya. Orang yang rakaat pertamanya An-Nas, rakaat keduanya Al-Lahab, sungsang urutannya menurut tertib urutan Al-Quran, dari bawah ke atas, dari 114 naik ke atas, maka tidak ada pahalanya. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Tapi bukan hadis. Ini bukan hadis Nabi. Jadi sebagian ulama mengatakan dia hanya tidak sesuai adab Quran saja. Jadi kalau menurut adab Quran, bacalah Al-Quran menurut urutannya. Jadi kalau rakaat pertama Wadduha, rakaat kedua Alam Nasrah, terus ke bawah. Kebetulan ambil dari tengah. Ya, rakaat pertama surat Ali Imran ayat 102, ayat 100, berikutnya ayat setelahnya. Jangan susang ke atas. Ya, adabnya begitu. Tapi andai dia baca, tidak jadi dosa. Sah. Salatnya sah. Membaca ayat itu hukumnya sunat. Andai dia tidak baca ayat pun, rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Membaca ayat sekadar sebanyak seberapa kata. Iqra'u ma tayassara, iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Baca surat-surat pendek. Afdal membaca 1 surat pendek selesai menurut mazhab Syafi'i daripada membaca surat yang panjang tidak selesai. Nah, itu makanya kadang imam di kampung kita membaca surat-surat pendek. Tapi membaca surat panjang juga bagus, baik ketika untuk merenungkan satu ayat yang terkait dengan satu momen, atau sedang iktikaf malam, atau sedang tahajud, atau sedang mensosialisasikan tahfiz Quran. Nah, itu. Nah, ini semuanya pendapat-pendapat para ulama, ijtihad para ulama. Demikian Bang Alvin. Baik, berikutnya dari Kak Diah Amelia. Membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek ketika sholat, apakah harus terdengar di telinga atau tidak mengeluarkan suara sama sekali di dalam hati saja? Mohon penjelasannya, Ustaz. Membaca ayat dalam sholat itu adalah qiraah. Qiraah itu artinya membaca dengan mulut bergerak, ada suara agak-agak didengar telinga sendiri. Namanya hamsah. Bismillah. Kalau sholat zuhur, bismillah.
Adapun orang yang membaca tidak bersuara, mulutnya tidak bergerak, itu namanya mutola'ah. Mutola'ah itu tidak, dalam bahasa Indonesia sama. Dalam bahasa Indonesia membaca, orang yang mulutnya nggak bergerak itu membaca juga. Kita tidak pakai bahasa Indonesia. Yang dimaksud adalah qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Qira'atul Fatihah, membaca, bukan mutola'ah. Kalau mutola'ah hanya ini membantu kekhusyuan. Kalau cerita masalah afdal tidak afdal. Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi kalau cerita masalah afdal tidak afdalnya, maka lebih afdal. Sunnah tidak sunnahnya ikut sunnah. Karena ikut Nabi. Nabi SAW membaca itu bergerak mulutnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Khabbab ibnul Ars. Kata Khabbab, saya melihat Nabi mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati. Karena jenggotnya bergerak. Dagunya bergerak, jenggotnya bergerak, rahangnya bergerak, mulutnya bergerak. Afdal. Membantu kekhusyuan. Ikut sunnah. Kalau ada yang mengikut sunnah, ada yang membantu kekhusyuan, kenapa kita tinggalkan? Demikian. Baik. Pertanyaannya banyak sekali. 100 lebih pertanyaan. Izin ya, Bang Kakak Ayah Bunda, kami filter, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang menarik kita bacakan. Dari Billy Dermawan, ini tentang, bukan, apa-apa. Dari Kak Duratul Fatimah. Assalamualaikum Ustaz, jika kita lupa rokaat tetapi lebih banyak yakinnya bahwa rokaat tidak kurang, apakah tetap sujud sahwi? Kalau kita lupa, maka kita pakai hitungan yang minim, sedikit. Saya ini sekarang 2 atau 3, pakai 2. Karena kalau kita pakai 3, ternyata 2 berarti kurang. Kalau kita pakai 2, berarti lebih. Jangan sampai kurang. Apakah kita tetap sujud sahwi? Sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena lupa. Lupa itu tidak dihitung kurang atau lebih. Mau kurang, mau lebih, tetap sujud sahwi. Sampai habis tasyahud, tambah sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanam wa la yashu. Kalau tidak hafal bacaannya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian Bang Alvin. Baik, ini Kak Billy Dermawan sudah terjawab di pekan lalu ya. Pertanyaan tentang niat, apakah bacanya ketika takbiratul ihram? Ya, itu mazhab Syafi'i Ustaz ya. Jadi mazhab Syafi'i. Betul. Jadi terjawab di pekan lalu insya Allah. Buka saja recordnya, insya Allah ada di YouTube. Kemudian dari Kak Jamil nih. Bagaimana hukum sholat ketika kita berjamaah tapi berdoanya sendiri? Salat itu aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan, mufattatahatun bitakbir, garis startnya takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, garis finishnya salam. Jadi kalau sudah ikut dari takbiratul ihram sampai ke salam, salat sudah selesai. Kalau cerita sah tidak sah, sah tidak sah, selesai. Tapi kalau cerita afdal tidak afdal, maka afdal ikut zikir, ikut doa. Mana dalilnya ikut zikir afdal? Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat. Yatufuna alal ard. Mereka berkeliling di atas muka bumi, mencari majlis zikir. Jadi kalau kita bersama berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malaikat melihat, malaikat memanggil semua yang ada. Halummu ila hajatikum. Mari kemari, mari kemari. Inilah. Malaikat pun ikut dalam majelis zikir. Jadi kalau ada waktu luang, kita tidak dikejar-kejar,
Luangkan waktu, nggak lama, paling 5 menit. 5 menit duduk. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu imam berdoa, ikuti. Amin, amin. Mana dalilnya? Dalil pertama, ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Imammu itu hebat, kiai, habib, doktor, profesor, tuan guru. Kamu manusia biasa, pahalanya sama. Kenapa tidak kau angkat? Amin, amin. Yang kedua, qad ujibat da'watukuma. Doa kamu berdua dikabulkan. Padahal yang berdoa cuma Nabi Musa sendirian. Tapi ada Nabi Harun di belakang. Amin, amin. Doa kalian berdua dikabulkan. Jadi kalau memahami ini, jangan minta hadis fi'linya. Mana pernah dilakukan Nabi? Mana fi'linya? Hadis itu ada 3, Mas. Yang pertama, qauli. Ucapan Nabi. Yang kedua, fi'li. Perbuatan Nabi. Yang ketiga, takriri. Nabi nggak pernah ngomong, Nabi nggak pernah buat. Tapi perbuatan sahabat yang disetujui Nabi. Ketiga-tiga ini sunnah. Kalau Anda minta hanya fi'li, berarti Anda sudah menghilangkan 2/3 sunnah. Jadi hadis tentang berdoa bersama, maka itu hadis qauli. Angkat tangan, aminkan. Apalagi ramai berjamaah, kita tak tahu dari mulut yang mana. Doa itu dikabulkan Allah. Amin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami. Amin. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Amin. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Amin. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Amin. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Amin. Wa rahmatan indal maut, beri kami rahmat ketika mati. Amin. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sudah mati. Amin. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratil maut. Amin. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Amin. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami nanti dihisab. Tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai salaman, baik sekali. Ma min muslimaini, 2 orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa mereka berdua. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat dia belum salaman, selesai sholat dia salaman, sunnah. Sebelum sholat udah salaman, selesai sholat salaman lagi, mubah. Mempererat ukhuwah, lebih mengakrabkan. Nah jadi kalau cerita sah tak sah, habis salam selesai. Tapi kalau kita mau afdal, mau ikut sunnah-sunnah, kita selesaikan sampai tuntas. Demikian maaf. Syukur, Masya Allah. Berikutnya dari Kak Harneti ya. Ini 3 pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika pada saat sholat kita menangis karena mengingat dosa-dosa kita dan teringat masalah kita, apakah membatalkan sholat? Dan beliau minta doa Ustaz dari Kak Harneti untuk ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit agar diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin. Kalau kamu membaca Quran, fabku, menangislah. Kalau tidak mampu, tabaku, buatlah dirimu seakan-akan menangis. Kalau mampu, menangislah. Kalau tidak sanggup, buat dirimu seperti menangis. Tapi jangan nangis hanya action di depan orang banyak. Bukan. Nangis waktu tahajud malam antara kita dengan Allah. Menangis karena dosa yang banyak. Menangis karena kita dalam keadaan kesulitan, tak ada tempat minta. Falyabudu rabba hadzal bait. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Alladzi at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dia akan kenyangkan kau. Wa amanahum min khauf. Memberikan rasa aman. Kebetulan ini sedang ketakutan, dikejar-kejar rentenir, dikejar-kejar masalah. Wa amanahum min khauf. Menangis dia. Bagus sekali. Tanda hati lembut, mudah meneteskan air mata. Ada pun orang tua yang sakit,
Nanti di akhir majelis kita sama berdoa untuk kesembuhan orang tua, untuk kebaikan dunia akhirat, anak yang soleh, diberikan jodoh yang baik-baik, dijauhkan dari malapetaka, bencana, dan musibah. Intinya, menangis di saat bersujud, di saat berdoa baik. Tapi kalau jadi imam, khawatir kita menimbulkan riya, ya secukupnya saja. Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais menangis. Syekh Su'ad Ash-Shuraim menangis. Syekh Bandar Balilah menangis. Syekh Mu'aikli menangis. Rasulullah SAW menangis. Ketika dibacakan, Iqra, kata Nabi baca. Wahai Abdullah bin Mas'ud, baca. Abdullah bin Mas'ud, kaifa aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin aku baca ayat ini? Sedangkan Quran ini turun kepadamu, kok aku yang baca? Kata Nabi, Iqra, baca. Dia baca, sampai pada ayat. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana nanti ketika semua umat dikumpulkan, setiap nabi membawa umatnya, dan semua nabi-nabi itu yang menjadi saksinya adalah engkau, wahai Muhammad SAW. Apa kata Nabi ketika ayat itu dibaca? Hasbuka, cukup wahai Abdullah bin Mas'ud, cukup. فَإِذَا عَيْنَهُ تَزْرِفَانِ, nampak air matanya menggenang, meleleh, mengenang nanti ketika kita sama di padang mahsyar. Setiap nabi, Nabi Musa membawa Yahudi, Nabi Nuh membawa umatnya, dan yang akan menjadi saksi pemimpin atas semua umat Nabi itu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Dan kita adalah umatnya, diakui sebagai umatnya. Haru biru membayangkan keadaan itu. Tapi yang namanya rasa itu kan nggak sama perasaan orang. Sama-sama nonton Buya Hamka aja, yang satu nangis, yang satu enggak. Jadi nggak sama perasaan. Demikian Bang Alfi. Baik, ini ada pertanyaan bagus dari Kak Fandi tentang Quran surat Al-Ankabut ayat 45 Ustaz. Yang penggalanya berbunyi innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kenapa orang yang sudah sholat masih saja mengerjakan hal tersebut Ustaz? Ke perbuatan yang keji dan mungkar itu Ustaz? Semua ibadah dalam Islam itu ada targetnya yang mau dicapai, ada visi misinya. Jadi tidak terjebak pada ritual. Puasa, bukan sekedar makan sahur, puasa buka, makan sahur, puasa buka. Enggak, ada ujungnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji. Jadi haji itu bukan sampai ke Makkah, tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah, melontar jumrah, mabit, potong rambut, pulang haji. Itu ritualnya, target yang mau dicapai. Fala rafasa, jangan nakal seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan kejahatan non seksual. Wala jidala, jangan lidahnya kasar, caci maki, sumpah serapah. Begitu juga dengan sholat ini. Jangan hanya terjebak pada tegak, rukuk, sujud, baca, zikir, nangis, tapi maksiatnya jalan terus. Jadi salah satu tanda sholat kita itu benar, tanda obatnya itu manjur, penyakitnya sembuh. Ini obatnya Pak Ustadz diimpor dari Jerman, harganya 110 juta. Kok enggak sembuh-sembuh? Kata dokter, kalau sudah makan obat ini, jangan lagi minum susu, jangan lagi makan kambing, jangan lagi ada santan kolesterol, jangan lagi telur puyuh. Kalau kamu lakukan ini, obatnya nggak manjur. Ketika obatnya diminum, pantangannya dilaksanakan, jangan salahkan obatnya. Obatnya tak salah. Di mana letak salahnya? Pantangannya, sehingga obatnya menjadi hambar. Jadi ketika kita sedang Allahu Akbar, jangan salahkan ajaran Islam ketika sendal hilang sholat di masjid. Ini Islam agama nggak benar. Islam agamanya benar. Orang yang sholat itu yang nggak benar. Jangan salahkan ajaran sholat. Kalau orang sholat
Suami saya sholat tapi selingkuh, Pak Ustadz. Jangan salahkan sholatnya, yang salah itu orangnya. Nah, jernih berpikir. Ini obat, jangan salahkan obatnya. Yang salah itu orangnya nggak patuh tata cara makan obatnya. Demikian maksud. Masya Allah. Berikutnya dari Kak Rahmadani. Apakah kita misalnya sebagai muslim yang baru belajar sholat, boleh ketika sholat itu kalau nggak hafal bacaannya, lihat buku Ustaz, atau lihat catatan gitu Ustaz? Bagi saudara-saudara saya yang baru masuk Islam, baca Al-Fatihah saja. Al-Fatihah nggak hafal, baca ayat sepanjang Al-Fatihah. Ayat sepanjang Al-Fatihah nggak ada yang hafal, ulang Bismillah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, maka sepanjang Al-Fatihah, karena Fatihah ayatnya 7. Itu yang rukunnya saja. Lain daripada itu sunat. Salawat pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi anda dia diam, yang penting ada tumakninah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Maka sholatnya sah. Nah ini beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, alumni Al-Azhar Kairo tahun 1935 dari Lampung. Fikih lengkap. Buya Hamka pengantarnya. Bagus sekali buku ini, kata Buya Hamka. Untuk pemula bagus, supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, rukun itu. Bukunya dulu saya beli 40.000, kertasnya kuning. Bagus buku. Fikih Islam. Sholat, zakat, puasa, haji, lengkap. Supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Supaya, karena itu, sholat itu dibagi-bagi lagi. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Demikian maksudnya. Baik. Apa tadi nama bukunya, Ustaz? Fikih Islam Sulaiman Rashid. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Ya. Sebentar saya tuliskan, saya tunjukkan gambar sampulnya. Santri-santri Fikih Islam Sulaiman bahasa Indonesia. Fikih untuk amat sangat pemula. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Cover kuning hijau Ustaz ya? Ya. Baik. Insyaallah. Beliau alumni Al-Azhar Kairo, spesialis bidang mazhab Syafi'i. Tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, beliau udah tamat Al-Azhar Mesir. Oh, ada jamaah yang sudah punya tuh, nunjukin di kamar. Ya. Kak Retno. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sudah pukul 21:11. Kita mungkin cukupkan untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab di pekan depan ya, insya Allah. Bagi rekan-rekan yang belum terjawab pertanyaannya, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa terjawab. Terakhir Ustaz, mungkin closing statement dan doa tentang pentingnya kenapa sih kok kita harus memaknai sholat kita. Dan mohon izin tutup dengan doa supaya Allah berikan keberkahan pada malam hari ini. Kita ini punya pikiran, punya hati. Hati dan pikiran itu dipengaruhi oleh suara, dipengaruhi oleh bunyi, dipengaruhi oleh ngerti. Maka semakin besar pengaruhnya, semakin fokus dia. Itulah mengapa kita mesti bersuara, berbunyi, dan ngerti.
Karena hati dan pikiran kita masih terpengaruh dengan faktor-faktor ekstern itu. Kecuali kita sudah sampai seperti Nabi Muhammad SAW. Dia sudah lewat dari maqam level mendengar menjadi melihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu. Kami perlihatkan padanya. Orang kalau sudah melihat, maka bunyi dan makna tidak lagi berpengaruh. Kita belum sampai ke level itu. Karena kita belum melihat. Karena bagi orang yang belum melihat, dia masih dipengaruhi oleh bunyi dan makna. Maka bunyikanlah dia dan pahamilah maknanya supaya lebih fokus. Tapi ada satu lagi di samping bunyi dan makna, pemberian Allah ke dalam hati seorang hamba. Mungkin boleh jadi orang ini tidak terlampau paham makna, tapi dia takut kepada Allah. Sehingga Allah lembutkan hatinya, Allah khusyukkan dia. Nah, jadi yang sudah hafal, yang doktor, yang hebat, yang udah ngaji, jangan bangga. Bagi yang belum juga jangan putus asa. Nah, karena puncak daripada keimanan adalah kepasrahan kepada Allah. Makna Islam itu adalah pasrah, berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar dan usaha. Demikian Bang Alvin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini. Bertawassul kita kepada Allah dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal fahimin. Jadikan kami orang yang faham. Wa ja'alna minal khashi'in. Jadikan kami orang yang khusyuk. Wa ja'alna minal muttaqin. Jadikan kami orang yang takwa, takut kepadamu dengan wasilah salat kami ini. Rabbana taqabbal minna salatana. Terimalah salat kami. Wa tammim taqsirana. Sempurnakan segala kekurangan kami. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina. Sampai kepada anak cucu kami sampai hari kiamat orang-orang yang salat. Waftah baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Suami-suami, istri-istri, anak-anak, orang tua yang belum terbuka pintu hatinya untuk sholat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah pada kami. Saudara kami yang belum dapat hidayah, berikan hidayah, lembutkan hatinya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ultuf bina. Engkau yang maha lembut, lembutkanlah hati saudara kami, hati kami ya Allah. Allahumma shfi mardana. Engkau maha menyembuhkan ya Syafi. Engkau maha menyembuhkan ya Kafi. Engkau maha mencukupkan ya Mu'afi. Engkau maha menyehatkan. Ishfi mardana. Sembuhkan saudara kami, ayah kami, ibu kami, saudara kami, abang kami, kakak kami, jiran kami, tetangga kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Rabbana hab lana minas shalihin. Berikan pada kami anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana minaz azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil, yang amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih untuk Bang Alvin beserta seluruh tim. Sahabat-sahabat, jamaah, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik. Kita tetap saling mendoakan. Doakan Bang Alvin, doakan tim, doakan Ustadz Somad, beserta sahabat yang ada di Pekanbaru semuanya. Sesungguhnya kita selalu bersama dalam doa. Bisa dipejamkan, bayangkan wajahnya saat doa di luar sholat, alhamdulillah. Tidak bisa tersebut teringat, tanda ruh kita sudah bertemu. Berkah selalu, mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir pada Tuan Guru yang sudah
menyampaikan ilmunya kepada kita. Masya Allah banyak sekali khasanah ilmu yang bisa kita ambil dari guru kita malam hari ini tentang sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bisa memahami, mengamalkan juga pastinya mengajarkan pada rekan-rekan kita, pada keluarga kita insya Allah. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir untuk sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung baik di Zoom, di YouTube, di TikTok. Masya Allah, semoga kita diberikan istiqomahan semuanya. Sampai jumpa pekan depan. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang panjang, bisa belajar lagi untuk mengilmui fikih-fikih berikutnya. Insya Allah kita akan banyak belajar bersama Tuan Guru Abdul Somad dalam event kajian hijrah bersama UAS ini. Catat tanggalnya tiap hari Selasa ya, jamnya jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya Alvin Firdaus, mohon maaf jika dalam membawakan agenda pada malam hari ini banyak sekali salah kata, banyak sekali khilaf, mohon maaf. Oke. Terakhir informasi yang ingin saya sampaikan adalah saya mengajak rekan-rekan yang masih bergabung untuk ikut berwakaf ya, untuk ikut berwakaf dalam pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Nah, linknya saya kembali share ya, Bapak Ibu, saya kembali share di link berikut di kolom chat. Nah, pastikan belum live. Ini juga bentuk khidmat kita kepada guru gitu ya. Sudah dikasih ilmu, kita ngasih feedback berupa kita support dakwah beliau. Meskipun ini bukan untuk beliau gitu ya, tapi untuk umat juga, nanti kembali untuk umat. Untuk program dakwah beliau, kita surgakan Indonesia dengan Al-Quran, kita wujudkan para hafizah untuk menjadikan Indonesia yang Qurani insya Allah. Linknya kami share kembali, saya izin untuk matikan chat biar nggak ketimpa. Alirkan pahala jariah kita untuk orang tua dan keluarga kita tercinta. Klik link yang sudah kami share, dukung.sidak.id/UAS. Nah, dan bagi tadi yang ingin buku fikih Sulaiman Rasyid ya, fikih Islam Sulaiman Rasyid, jadi saya punya rekomendasi bagi Bapak Ibu, ada amal usaha wakaf pondok yang bisa mensupport untuk pembelian buku ya, bisa Ibu dapatkan buku-buku Islami, buku-buku sunnah di sana. Nah, buku tersebut juga ada, fikih Islam Sulaiman Rasyid. Harganya kalau nggak salah 50.000 aja. Itu dikirim dari Jakarta Pusat. Nah, insya Allah Bapak Ibu beli di sini sambil bersedekah juga. Karena ini juga menjadi amal usaha wakaf produktif dari masjid. Profit-profitnya nanti sebagian akan di-share untuk program dakwah. Nah, linknya kami share di sini. Hubungin Mbak Sophie di link berikut. Link WhatsApp ya, Liku Fikih Sulaiman Rasyid. Nah, boleh langsung chat, Assalamualaikum Kak, saya ingin beli buku Fikih Islam Sulaiman Rasyid, atau kirim covernya, soal nanti dibantu di sana. Ya, linknya kami bantu share. Nah, ini amal usaha wakaf Masjid Ismu Yahya. Jadi Bapak Ibu selain bisa dapat manfaat berupa buku yang dibeli, Bapak Ibu juga ikut kontribusi untuk dakwah Masjid Ismu Yahya. Tadi video-video di awal yang kami putar, Pasar Bahagia, program Sidak, itu lahir dari masjid ini, Masjid Ismu Yahya di Pontianak. Nah, saya juga mengajak Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan ingin berkunjung ke Masjid Ismu Yahya, silahkan, ahlan wa sahlan. Kami terbuka, insya Allah kita juga ada penginapan di sini, jadi nggak usah khawatir, kita langsung jemput nanti di Bandara Supadio ya, Bandara Supadio kita jemput, kita fasilitasi berupa tempat menginap. Nah, kalau ingin berkunjung ke Masjid Ismu Yahya di Pontianak, markas utama Sidak. Barakallah, kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, jauh di mata namun dekat dalam doa. Insya Allah istiqomah sampai jannah, sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.